وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita melihat langkah-langkah apa saja untuk kita bisa melakukan amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tulisan yang menarik yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang hari ini masih getol-getol, masih sering menyampaikan tausiah-tausiah sekalipun sudah sangat uzur beliau, ya, kadang-kadang tidak hadir menyampaikan materi di kota Madinah di Masjid Nabawi, kadang-kadang hadir menyampaikan karena sudah uzur sangat-sangat tua banget, ya. Dan beliau adalah orang tua dari seorang ulama besar pula, jadi ayahnya seorang ulama, putranya pun seorang ulama. Ya, putranya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Ayahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Kedua-duanya masih memberikan materi kajian yang luar biasa di kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah dalam karyanya yang berjudul dengan satu karya yang luar biasa, ya, tentang bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan dalam beramal, ya, luar biasa yang menjadi perenungan, ya, di pagi hari ini. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk kita mengikhlaskan diri kita beramal, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama adalah ikhfaul amal. Ikhfaul amal, menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal ini adalah sikap yang sangat fantastis, ya, sikap yang sangat tepat untuk kita bisa mengikhlaskan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa ayat banyak sekali Allah memerintahkan kita untuk melakukan ini, ikhfaul amal, menyembunyikan amal. Bukan kita bukan kita menunjukkan amal-amal kita. Tapi memang sifat kita manusia ketika melakukan kebaikan ingin ditunjukkan kepada orang lain. Karya-karya kita ingin kita tunjukkan kepada orang lain. Sedangkan itu menjadi sebuah kebanggaan. Itu sering, ya seringkali yang dialami oleh kita manusia. Tapi inilah langkah yang paling sangat penting untuk kita bisa menjaga keikhlasan dalam beramal. Dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah ayat 264. Sebenarnya kalau antum buka pada ayat 261 sampai 265, ini terkait dengan kita menjaga keikhlasan dalam beramal. Ana ambil salah satu saja, ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan bil manni, al-man menyebut-nyebut, wal adha dan menyakiti orang yang diberi.
Jangan menyebut-nyebut, ya, mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan amal kita. Dalam ayat ini disebutkan sedekah. Tidak hanya sedekah saja, ya, tetapi semua amal-amal kita Allah ingatkan kita untuk jangan terlalu membuka. Ya, apa sebabnya? Sebabnya ada sifat yang ada pada diri kita yang kadang-kadang muncul, ya, kadang-kadang muncul, yakni sifat riya. Karena riya lah akan bisa menghancurkan semua amal-amal kebaikan kita. Karena riya lah yang akan bisa membatalkan semua pahala-pahala ibadah kita. Naudzubillah min dzalik. Bahkan riya ini Rasulullah SAW, ya, menyampaikan kepada para sahabat waktu itu adalah satu amal yang paling ditakuti oleh beliau. Dalam satu hadis, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. So yang paling ditakuti, akhwaf, yang paling ditakuti, ma akhafu alaikum, apa yang aku takuti pada diri kalian, asyirkal asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu yang kau maksudkan syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan riya. Riya adalah syirik kecil. Bagaimana tidak? Ketika dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena manusia ingin dinilai, ingin dianggap baik dan lainnya. Ya. Ketika kita muncul riya, maka hilang amal-amal kita. La tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan, jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian dengan al-man, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, ya, saw wal adha, dan menyakiti. Karenanya ini sangat penting, ya, untuk kita betul-betul menjaga amal ibadah kita agar Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyembunyikan amal kita. Apa itu ibadah yang kita lakukan, ya, dari salat kita, dari zakat kita, dari sedekah kita, dari saum kita, dari haji kita, dari umrah kita, dan lain-lainnya. Termasuk kajian kita ini, ya, kita cukup Allah yang tahu, ya, tetapi menyebarkan dalam rangka untuk dakwah tidak mengapa. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini yang sering kita dengar, ya, dan sering kita hafal barangkali, ya, di antara ikhwan dan akhwat. Saya mengatakan sab'atun yudhillumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari itu. 7 golongan yang Allah berikan perlindungan, ya. Apa saja di antara 7 golongan? Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian dia sembunyikan amal sedekahnya itu hingga tidak mengetahui tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini satu hadis yang luar biasa mengingatkan kepada kita, jangan kita mengumbar, jangan kita membuka-buka amal-amal kebaikan kita. Karenanya beberapa ulama mengatakan dalam hal ini, dalam ikhfa'ul amal, kalau ketika orang tahu amal keburukan kita, kita marah, maka sama halnya ketika orang tahu akan kebaikan kita, orang lain akan kebaikan kita tahu, kita pun harus marah. Marah pada diri kita, bukan marah kepada orang itu. Kenapa kita buka amal-amal kebaikan kita? Sementara kalau dibuka keburukan kita, marah. Mestinya marah pada diri kita, kenapa saya melakukan ini? Kenapa? Karenanya untuk kita senantiasa menjaga keikhlasan dalam beramal. Pada poin yang pertama ini adalah kita menjaga ikhfaul amal, ya, menjaga amal kita jangan sampai orang lain tahu. Ini sangat penting, ya. Kadang-kadang dalam sebuah masyarakat, ya, ingin umroh saja semua tetangga tahu, bahkan satu kelurahan tahu, ya. Apalagi haji diundang untuk sebuah walimatus safar, semua orang tahu, ya, masya Allah. Ya, ini kadang-kadang menjadi perusak amal kita yang memang sudah terbiasa di masyarakat, sudah seperti itu terjadi. Kita coba mengikis perlahan-lahan tapi pasti, ya, untuk kebiasaan ini, ya, untuk kita tidak lakukan, untuk diri kita, ya, supaya amal kita diterima Subhanahu wa taala.
Demikian ikhwan fillah apa yang kita kaji pada pagi hari ini berkaitan dengan poin pertama, bagaimana kita menjaga keikhlasan dalam beramal, dan insyaallah pada poin yang kedua, ketiga sampai ada 7 insyaallah kita akan bahas ya satu persatu berkaitan dengan langkah-langkah apa saja kita bisa menjaga keikhlasan dalam beramal. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير